Dalam presentasi kali ini ada beberapa garis besar pembahasan yang dibahas dalam presentasi. Yang pertama ada gambaran umum pada PT Pelayaran Nasional Indonesia, ada prosedur pelayanan penjualan tiket kapal dengan proses BPMN, brainstorming milestone dalam PT Pelayaran Nasional Indonesia, framing proses dalam PT Pelayaran Nasional Indonesia, dan yang terakhir ada analisis SIS dalam pelayanan penjualan tiket kapal. Selanjutnya yaitu gambaran umum PT Pelni. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni Persero adalah perusahaan pelayaran milik negara yang didirikan pada tanggal 28 April 1952. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor M2/1/2 tanggal 28 April 1952, perusahaan ini bergerak di bidang jasa transportasi kapal laut yang handal dan profesional, dengan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Melansir dari situs website resminya Pelni, meski dikenal sebagai jasa transportasi kapal laut, dalam perkembangannya, PT Pelni adalah perusahaan juga melayani angkutan atau muatan kontainer, keagenan kapal, dan paket wisata bahari. Nah, selain itu, PT Pelni mengoperasikan armada kapal penumpang, feri cepat, dan kapal kargo. Perusahaan ini menawarkan rute perjalanan domestik dan berhenti di lebih dari 94 pelabuhan di seluruh Nusantara. Fasilitas dan layanan yang ditawarkan dalam armada dirancang untuk menjamin standar keamanan dan kenyamanan bagi pelanggan dan kru, didukung oleh sumber daya manusia yang profesional juga tentunya, dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, Kemudian ada visi dan misi dari perusahaan PT Pelni. Visi dari perusahaan PT Pelni yaitu menjadi perusahaan pelayaran dan logistik maritim yang terkemuka di Asia Tenggara. Selanjutnya ada misi dari perusahaan PT Pelni yang terdapat 5 misi. Yang pertama, dapat menjamin aksesibilitas dengan mengelola angkutan laut untuk menunjang terwujudnya wawasan Nusantara. Yang kedua, dapat mengelola dan mengembangkan usaha logistik maritim di Indonesia dan Asia Tenggara. Yang ketiga, dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, digitalisasi proses bisnis, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Yang keempat, dapat menjelaskan usaha secara adil dengan memperhatikan asas manfaat bagi semua pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip good corporate governance. Yang kelima, dapat berkontribusi positif terhadap negara dan karyawan serta berperan aktif dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis dari pemesanan tiket pada PT Pelni. Nah, di sini kita menggunakan metode BPMN. Jadi yang pertama di sini pembeli atau pelanggan akan mengisi formulir pemesanan tiket. Lalu setelah itu pembeli memilih tujuan, kelas kapal, dan jadwal keberangkatan. Nah, lalu selanjutnya petugas loket ini akan mengecek jadwal keberangkatannya. Nah, apabila jadwal tersebut tidak tersedia, maka proses akan kembali untuk memilih pembeli yang memilih tujuan, kelas kapal, dan jadwal keberangkatan. Nah, tapi apabila jika jadwalnya itu tersedia, maka proses berlanjut pada pembeli yang akan memasukkan jumlah penumpang. Nah, setelah pembeli memasukkan jumlah penumpang, pembeli akan diminta untuk mengisi data diri penumpang. Nah, lalu selanjutnya pembeli menyerahkan formulir ini ke petugas loket. Nah, di sini petugas loket itu akan mengecek kembali formulir penumpang. Apabila formulir tersebut kurang lengkap atau ada yang kurang, maka proses ini akan kembali ke pembeli mengisi data diri penumpang. Jadi pembeli ini akan diminta untuk mengecek kembali dan mengisi data yang kurang. Lalu selanjutnya kembali ke proses penyerahan formulir. Nah, apabila formulir ini telah lengkap data-datanya, maka prosesnya berlanjut ke petugas loket yang mengisi data tiket yang akan dicetak. Lalu selanjutnya petugas loket akan menampilkan nominal yang harus dibayarkan oleh pembeli. Lalu nominal tersebut akan diserahkan kepada pembeli dan pembeli akan melakukan proses pembayaran. Jika proses pembayarannya telah selesai, maka di sini petugas loket ini akan menerima pembayaran. Nah, jika apabila pembayaran ini sudah sesuai dengan jumlahnya, maka tiket akan dicetak. Tapi apabila tidak sesuai, maka pemesanannya menjadi batal karena pembayarannya tidak sesuai gitu. Jadi setelah tiket dicetak ini, bukti pembayarannya ini akan bukti pembayaran dan tiketnya yang sudah jadi itu diberikan kepada pembelinya. Lalu proses akan selesai. Nah, lalu di sini tiket
yang dicetak ini juga diserahkan kepada asisten manajer pemasaran untuk dimasukkan ke dalam laporan penjualan harian. Lalu, asisten manajer ini akan menyerahkan laporan tersebut ke divisi keuangan agar untuk menambahkan ke dalam laporan pendapatan dan proses selesai. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang brainstorming milestone dalam PT Pelni, yaitu pada bagian proses bisnis pemesanan tiket. Yang pertama ada penyediaan layanan pemesanan tiket melalui formulir. Selanjutnya pengisian formulir pesanan oleh pelanggan. Selanjutnya pengecekan ketersediaan jadwal dan kursi. Lalu melakukan verifikasi informasi data diri pelanggan. Lalu pemberian rincian pembayaran pada pelanggan. Mencetak tiket sesuai pesanan, lalu masukkan data pembelian dalam laporan keuangan, lalu pengumpulan umpan balik dari pelanggan. Lalu yang terakhir melakukan peningkatan layanan berdasarkan umpan balik. Baik, di sini saya akan menjelaskan framing proses di dalam PT Pelni. Framing proses ini merupakan proses di mana informasi disusun, disajikan, dan dipresentasikan dalam suatu konteks yang mempengaruhi cara orang memahami atau menafsirkan suatu isu atau topik. Di dalam framing proses kami, yang berjudul pelayanan penjualan tiket, ada yang namanya subproses. Apa sih arti dari subproses ini? Subproses terdiri dari beberapa aktivitas yang memiliki urutan logis dan tujuan yang jelas. Jadi di dalam subproses ini, yang pertama ada pengisian formulir oleh pelanggan, yang kedua pengecekan ketersediaan jadwal dan kursi, yang ketiga melakukan verifikasi informasi data penumpang, yang keempat pemberian rincian pembayaran kepada calon penumpang, yang kelima mencetak tiket sesuai formulir yang telah diisi, yang keenam memasukkan data pembelian dalam laporan keuangan oleh asisten manajer pemasaran dan penjualan, yang ketujuh ada pengumpulan umpan balik, yang kedelapan atau yang terakhir ada peningkatan layanan berdasarkan umpan balik. Baik, selanjutnya dalam framing proses yaitu ada case for action. Nah, case for action ini adalah istilah case for action ini yaitu argumen yang disusun untuk mendukung tindakan terhadap suatu masalah yang dihadapi. Nah, case for action ini juga mencakup tujuan yang ingin dicapai, maslahat yang diharapkan dari suatu masalah, tindakan yang ingin diusulkan serta mengapa tindakan itu perlu dilakukan. Nah, case for action ini digunakan untuk membujuk para pimpinan yang dimana semakin kuat dari case for action ini, semakin kuat dan terstruktur case for action ini, maka dapat membantu perolehan dari atasan. Nah, pada PPT tersebut, yang pertama case for action dari PT Pelni ini yang pertama yaitu kesulitan dalam pemesanan tiket kapal secara offline di loket penjualan dikarenakan antrian yang panjang dan proses yang lambat. Selanjutnya itu informasi mengenai jadwal keberangkatan dan harga tiket kapal itu tidak selalu akurat atau terkini. Lalu selanjutnya itu kesulitan dalam memperoleh informasi yang jelas mengenai kebijakan pembatalan atau perubahan jadwal tiket kapal. Selanjutnya diusulkan agar perusahaan pelayaran itu menyediakan opsi pemesanan tiket kapal dengan paket asuransi perjalanan. Lalu selanjutnya proses pemesanan tiket kapal secara offline itu masih memerlukan pengisian formulir yang rumit dan banyak memakan waktu. Selanjutnya itu aktor. Nah, istilah aktor ini itu sering digunakan untuk menggambarkan entitas atau objek yang berpartisipasi dalam simulasi dan memiliki perilaku tertentu. Aktor itu dapat mewakili orang, kelompok, organisasi, komponen sistem, atau agen yang berinteraksi dalam model simulasi. Nah, dalam PPT beberapa aktor yang terlibat yaitu ada manajer operasional, ada staf pemesanan, tim layanan pelanggan, IT support, manajer penjualan dan pemasaran, petugas keberangkatan dan kru kapal, departemen keuangan, manajer layanan pelanggan, dan analisis data. Lalu selanjutnya adalah mekanisme. Istilah mekanisme ini mengacu pada proses atau mekanisme yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu sistem beroperasi atau bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Nah, terdapat 4 mekanisme. Yang pertama itu adalah pengisian formulir pemesanan. Lalu selanjutnya adalah pemilihan rute, jadwal, dan kelas kapal. Lanjut mekanisme yang selanjutnya adalah pembayaran, dan yang terakhir adalah validasi dan penerimaan tiket. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada matriks. Matriks ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur kinerja atau hasil di suatu proyek. Jadi, isi dari metrik kami, yang pertama, pengisian formulir harus sesuai dengan data diri calon penumpang. Yang kedua, pengecekan formulir calon penumpang dilakukan secara real time. Yang ketiga, prosedur pembelian tiket harus terstruktur. Yang keempat, proses pembayaran dilakukan secara real time. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pelayanan penjualan tiket kapal dengan proses PPMN. Langkah pertama yaitu pembeli mengisi formulir pemesanan tiket, lalu memilih tujuan, kelas kapal, dan jadwal keberangkatan.
Setelah itu, petugas loket akan mengecek jadwal keberangkatan. Apabila tidak tersedia, pembeli kembali memilih tujuan kelas kapal dan jadwal keberangkatan. Apabila tersedia, pembeli memasukkan jumlah penumpang, lalu mengisi data diri penumpang, dan menyerahkan formulir. Petugas loket akan kembali mengecek formulir penumpang. Apabila tidak lengkap, pembeli akan kembali mengisi data diri penumpang. Apabila lengkap, petugas loket akan mengisi data tiket yang akan dicetak, lalu menampilkan nominal yang harus dibayarkan oleh pembeli. Di sini pembeli akan melakukan proses pembayaran dan petugas loket menerima pembayaran. Apabila sesuai, petugas loket akan mencetak tiket dan pembeli akan menerima tiket dan bukti pembayaran. Setelah itu, pemesanan selesai. Apabila tidak sesuai, pemesanan selesai. Setelah itu, tiket akan dimasukkan ke dalam laporan penjualan harian oleh asisten manajer pemasaran dan penjualan. Setelahnya, akan diserahkan kepada divisi keuangan yang akan menerima rekapitulasi keuangan, lalu menambahkan pada laporan pendapatan. Laporan selesai.